Di bawah bulan malam ini, tiada setitik pun awan di langit, dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dengan cepat ia naik dari kaki langit, mengunjungi segala dan semua yang tersentuh cahayanya, juga hutan, juga laut, juga hewan, dan manusia. Langit jernih, bersih, dan terang. Di atas bumi Jawa lain lagi keadaannya gelisah, resah, seakan-akan manusia tak membutuhkan ketentraman lagi. Bahkan juga laut Jawa, di bawah bulan purnama sidi itu, gelisah. Ombak-ombak besar bergulung-gulung memanjang terputus, menggunung, melandai, mengejajari pesisir Pulau Jawa, setiap puncak ombak, dan riak, bahkan juga busanya yang bertebaran seperti serakan mutiara semua, dikuningi oleh cahaya bulan. Angin meniup tenang, ombak-ombak makin menggila, menuju konflik atau komplikasi. Sebuah kapal peronda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi dalam cuaca angin damai itu. Badannya yang panjang langsing, dengan haluan dan buritan meruncing, timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang menggila. Layar kemudi di haluan menggelembung, membikin lunas menerjang serong gunung-gunung air itu, serong ke barat laut. Barisan dayung pada dinding kapal, berkayuh berirama seperti kaki. Kaki pada ular naga. Layarnya yang terbuat dari pilinan kapas dan benang sutra, mengilat seperti emas, kuning dan menyilaukan. Sang patih berhenti di tengah-tengah pendopo, dekat pada Damar Sewu, menegur, "Dingin-dingin begini, Anakanda datang. Pasti ada sesuatu keluar biasaan." "Mendekat sini, Anakanda." Dan Patra Gading berjalan mendekat dengan lututnya sambil mengangkat sembah, merebahkan diri pada kaki sang patih. "Ampuni Patik, membangunkan paduka pada malam buta begini. Kabar duka, Paduka." Bala tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga, menyalahi aturan perang. "Allah Dewa Batara," sahut sang patih, "itu bukan aturan raja-raja, itu aturan berandal." Bala tentara Tuban tak sempat dikerahkan. "Paduka, bagaimana Bupati Jepara?" Tewas enggan menyerah Paduka, Patra Gading mengangkat sembah. Sisa bala tentara Tuban mundur ke timur kota. Jepara penuh dengan bala tentara Demak, lebih dari 3.000 orang. Begitulah kata warta. Pada meneruskan dengan hati-hati, matanya tertuju pada Boris. Semua bangunan batu di atas wilayah kota, gapura, arca, pagoda, kuil, candi, akan dibongkar. Setiap batu berukir telah dijatuhi hukuman buang ke laut. Tinggal hanya pengumumannya. "Disambar petirlah dia," Boris meraung. Seakan batu-batu itu bagian dari dirinya sendiri. Dia hendak cekik semua pernahat dan semua dewa di kahyangan. Dikutuk dia oleh Batara Kala. Tiba-tiba suaranya turun mengiba-iba. "Apalagi artinya pengabdian? Aku pergi. Jangan dicari." "Tak perlu dicari," meraung. Puncak konflik atau klimaks, ia lari keluar ruangan, langsung menuju ke pelataran depan. Diangkatnya tangga, dan dengannya melangkahi pagar papan kayu. Dari balik pagar orang berseru-seru, "Lari dari asrama, lari!" Mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati, membunuh abangnya sendiri, kemudian diperkuat oleh sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Mengapa Sultan tak juga menyatakan sikap menentang usaha Portugis yang sudah mulai melakukan perdagangan ke Jawa? Sikap itu semakin ditunggu, semakin tak datang. Para musafir yang sudah tak dapat menahan hati lagi telah bermusyawarah dan membentuk utusan untuk menghadap Sultan. Mereka ditolak dengan alasan, apa yang terjadi di Pajajaran tak punya sangkut paut dengan Demak dan musafir. Jawaban itu mengecewakan para musafir. Bila demikian, mereka menganggap sudah tak ada perlunya lagi para musafir mengagungkan Demak, karena keagungannya memang sudah tak ada lagi. Apa gunanya armada besar peninggalan Unus yang telah 2 tahun disiapkan, kalau bukan untuk mengusir Portugis, dan dengan demikian terjamin dan melindungi Demak sebagai negeri Islam pertama-tama di Jawa? Masuknya Peranggi ke Jawa berarti ancaman langsung terhadap Islam. Kalau Trenggono tetap tak punya sikap, jelas dia tak punya sesuatu urusan dengan Islam.
Koda, orang menarik kesimpulan dari perkembangan terakhir. Antara anak dan ibu, takkan ada perdamaian lagi. Dan pertanyaan kemudian yang timbul, adakah Sultan akan mengambil tindakan terhadap ibunya sendiri? Sebagaimana ia telah melakukannya terhadap abang kandungnya, Pangeran Sedalepen. Orang menunggu dan menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita tua itu. Sultan Trenggono tak mengambil sesuatu tindakan terhadap ibunya. Ia makin keranjingan membangun pasukan daratnya. Hampir setiap hari, orang dapat melihat ia berada di tengah-tengah pasukan kuda kebanggaannya, baik dalam latihan, sodor, maupun ketangkasan berpacu samba memainkan pedang menghajar boneka yang digantungkan pada sepotong kayu. Ia sendiri ikut dalam latihan-latihan ini.